Ini intro tentang business combination, teman-teman. Ada banyak business combination. Nah, saya kasih clue dulu sebelum kalian nanti mulai bekerja sendiri-sendiri untuk AFL 1-nya. Ada yang disebut dengan horizontal integration. Itu berarti dia melakukan perkembangan usaha, kombinasi penggabungan usahanya itu di bisnis-bisnis yang selini. Kalau vertical integration itu, kalau horizontal kan garisnya mendatar. Vertical itu lurus ke atas. Nanti teman-teman bayangkan ya. Kalau konglomerasi itu berarti perusahaannya itu beli perusahaan lain yang sudah bermacam-macam jenisnya. Jadi nggak mesti di satu lini yang sama. Siapa yang bisa menceritakan saya tentang hal ini? Silakan. Mungkin kayak yang WhatsApp dibeli sama Facebook gitu. Mereka Ya, kan itu selini. sama-sama aplikasi untuk chatting misalnya begitu ya. Iya. Ya, lalu. Saya mau coba, Bu. Loh, sebentar. Saya berikan kesempatannya ke Imali dulu. Kalau yang vertikal, jadi horizontal itu bisa dibayangkan yang sejenis ya. Pasarnya sama, produk yang ditawarkan sama, lini produknya sama. Kalau vertikal, Imali silakan. Vertikal. Ya, kenapa? Bentar, Bu. Kenapa? Masih mikir. Oke, dilengkapin sama Dila, boleh Dil. Vertikalnya sudah nemu belum contohnya Dila? Kalau yang vertikal yang kemarin Gojek sama Tokopedia itu, Bu. Jadi Tokopedia biasanya kan itu cuma marketplace yang mempertemukan pembeli sama penjual. Iya, Lalu sarana distribusinya itu kan bermacam-macam ya. Bisa lewat ekspedisi JNT, JNE, Tiki, Si Cepat misalnya begitu ya. ya. Nah, terus ternyata dia ya sudahlah sekalian diakuisisi juga istilahnya sarana distribusi ke customernya itu dibeli juga begitu kan. Boleh seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kita misalnya lagi produksi mie instan ya. Aduh kelamaan ya sudahlah butuh bahan bakunya tepung terigu. Saya bikin pabrik sendiri tepung terigunya kayak gitu loh. Terus nanti tepung terigu misalnya butuh itu dari perkebunan. Saya bikin sendiri perkebunannya. Misalnya seperti itu. Akhirnya mulai dari bahan baku sampai produk akhirnya itu seperti kayak garis lurus gitu teman-teman. Makanya namanya vertikal. Yang terakhir gampang, ayo conglomeration. Siapa yang mau melengkapi lagi? Asyari dicatat Bu. tadi ada Iya, Bu. Dila, Sama ada Imeli. Imeli. Oke, sekarang Ya, Asyari Bu. sendiri. Itu kalau yang konglomerasi Bakri, Bu, menurut saya dia itu punya komunikasi, punya kampus, terus dia sempat ngakuisisi dulu itu TV One juga bukan punyanya kan, terus dia Betul ya. nyerang Betul ke sekali situ. itu. Betul. Jadi sudah nggak bisa dibilang horizontal enggak, vertikal enggak, mungkin saking kayanya perusahaan itu begitu ya. Namanya konglomerasi. Jadi ya udah loncat-loncat, beda-beda punya apapun gitu ya, punya industri yang berbeda-beda itu punya semua. Oke, bagus sekali teman-teman. HL 1 nanti setiap anak di kelas ini tidak boleh perusahaannya sama contohnya. Ini contoh-contoh kenapa kok dilakukan kombinasi bisnis ya. Untuk mengurangi resiko, untuk mempermudah kita menjangkau customer, misalnya begitu. Ada tipe-tipenya, ada yang disebut dengan merger. Kalian nanti pelajari di sini, berikan contoh ke saya nanti. Untuk AFL 1-nya, apa yang disebut dengan merger, teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan konsolidasi. Nah, yang konsolidasi ini, jangan bosan-bosan. Selama 1 semester ini, kita nanti belajar yang pembukuannya yang konsolidasi. Mulai dari banyak case-case dari awal sampai bermacam-macam case di dunia nyata tentang konsolidasinya. Ini tadi sempat disebutin sama teman-teman di awal ya, waktu saya intro tentang business combination. Ini ada perusahaan A sama perusahaan B, jadinya A. Contoh, ada Bank Lipo, Bank CIMB Niaga. Sekarang yang dengar namanya yang mana? Yang Lipo apa yang Niaga? Niaga. Nah, itu. Jadi ada Lipo dan Niaga. Oh, jadi salah satu aja Niaga. Kalau yang konsolidasi, lihat di sini ya. E tambah F sama dengan D. Loh, bentuknya beda. Dulu ada 4 bank bersatu jadi Bank Mandiri, teman-teman. Ada Bank Eksim, BDN, BPD, Bapindo. Nggak jadi 4 nama yang dulu, tapi bikin nama baru satu, yaitu Bank Mandiri. Nanti ada akuisisi. Nah, kita nanti itu consolidation tekniknya, teknik konsolidasinya untuk yang akuisisi ini. Ini yang akan kita bolak-balik kita bahas nanti dari awal sampai akhir kalian ketemu saya ya. Selalu soal itu seperti ini. Ada perusahaan parent itu induk yang mengakuisisi perusahaan anak, anak itu subsidiary. Ya ini, akuisisi. Ini yang akan kita bahas selama panjang selama 1 semester ini.
Nanti dalam mengakuisisi ada direct cost, ada biaya langsung, ada biaya nggak langsung. Nanti ada pengakuan biayanya sesuai ini ya teman-teman, PSAK nomor 22. Kurang lebih nanti ada goodwill-nya, saya jelaskan ini minggu depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang akan kita bahas panjang selama 1 semester ini, bagaimana kalau kita mengakuisisi perusahaan lain. Dengan cara, kalau di sini kebetulan kita beli investasi di perusahaan lain dengan cara mengeluarkan saham. Nanti kalau ada biaya-biaya lain yang muncul, ada yang harus mengurangi additional PIC-nya saham, ada yang dibebankan jadi expense. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti setelah kita punya investasi, semua aset sama liability-nya perusahaan anak yang kita beli itu jadi milik kita. Nah, ini jurnal perpindahannya untuk mengakui jadi punya kita. Nanti akan kita pelajari mulai minggu depan. Seperti ini yang akan kita pelajari mulai minggu depan.